Abah, saya minta waktunya sedikit supaya saya dapat penjelasan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Feni Namaya Rambolodang, saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang jurusan Kesehatan Gigi. Abah, di sini saya mau melakukan penyuluhan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Walaupun Abah masih ganteng, tapi kan nanti tetap lewat fase lansia. Jadi penyuluhan memang. Jadi pengertian dari pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada lansia itu ini Abah lihat bagaimana Abah pun mulut itu tetap dalam keadaan sehat. Jadi gigi sehat, gusi sehat, lidah sehat, gigi sehat, pokoknya semua bagian di dalam mulut sehat. Nah, ini tujuannya itu supaya Abah dapat makan makanan dengan baik, terus bisa cegah berbagai penyakit gigi dan mulut. Habis itu, ini tujuan berikutnya itu mempertahankan fungsi pengunyahan yang optimal. Karena kalau misalkan Abah kehilangan gigi atau gigi lubang, itu sulit sekali untuk makan. Nah, itu berdampak di Abah punya pencernaan. Asupan nutrisinya pasti kurang. Kalau kurang makan berarti asupan nutrisi kurang. Kemudian yang kedua itu, Abah harus jaga kesehatan gigi dan mulut supaya cegah berbagai penyakit gigi dan mulut, kayak macam lubang gigi, radang di gusi, terus bahkan ini kalau misalkan tua kan daya tahan tubuh semakin berkurang, itu bisa bikin gigi lepas begitu. Kalau ini sakit terus lama kelamaan kalau dikasih tinggal pasti gigi akan terlepas. Kemudian tujuan yang ketiga ini Abah harus jaga kesehatan gigi itu supaya meningkatkan Abah punya kualitas hidup. Karena kalau misalkan Abah pun gigi sehat, berarti kalau Abah ketemu dengan orang atau bersosialisasi dengan orang itu pasti Abah lebih percaya diri. Karena Abah pun gigi sehat. Terus di sini ada dia punya manfaat. Manfaat kalau Abah jaga Abah punya kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama itu otomatis tadi yang kita bilang di awal, nutrisi dan pencernaan yang baik. Karena gigi yang sehat memungkinkan Abah untuk mengunyah makanan dengan efektif. Nah, yang kedua itu mencegah penyakit sistemik. Karena kalau kesehatan gigi dan mulut itu buruk, itu bisa meningkatkan kena penyakit sistemik. Karena bakteri dari mulut bisa masuk di aliran darah. Kalau misalkan Abah punya gigi lubang, terus makan makanan, nanti itu bakteri yang di mulut masuk lewat gigi yang lubang, masuk di aliran darah, masuk di tubuh. Itu bisa cegah, bisa infeksi yang lain. Kemudian di manfaat yang ketiga Abah harus jaga kesehatan gigi dan mulut itu kesehatan mental, dan ketika berinteraksi Abah lebih percaya diri karena terhindar dari penyakit gigi dan rasa tidak nyaman. Kalau misalkan Abah pun gigi sakit, terus kalau interaksi dengan orang pasti rasa kayak aduh sakit, pegang-pegang pipi atau mungkin risih. Sakit gigi kan biasanya orang kalau semua sampai di kepala apa? Ya. Terus yang keempat itu supaya gusi sehat, kayak macam gigi. Kalau gusi sehat, gigi sehat berarti Abah bisa aman kalau bersosialisasi dengan sesama. Yang ketiga, yang terakhir kemudian bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut. Jadi Abah harus tahu kesehatan gigi dan mulut itu yang pertama sikat gigi 2 kali sehari. Harus pakai sikat gigi yang berbulu, sikat gigi itu lembut, dan pasta gigi yang berfluoride. Fluoride itu saat yang ada di dalam pasta gigi yang bisa bikin gigi kuat. Jadi bukan sikat gigi sembarang-sembarang, harus pakai pasta gigi macam Pepsodent yang Abah sering pakai. Yang kedua itu pakai benang gigi untuk bersihkan di sela-sela gigi. Ya, kalau ada benang gigi, pakai benang gigi untuk angkat makanan yang di sela-sela gigi yang tidak bisa diangkat sikat gigi. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan Abah rasa ada kayak gigi lubang atau makanan sering masuk di situ atau ngilu-ngilu, Abah harus diperiksa di dokter gigi supaya ada pencegahan lebih awal. Kalau misalkan ada lubang masih kecil kan bisa ditambal, kalau lubang sudah besar nanti setengah ditambal, terus biayanya lebih besar. Habis itu Abah harus konsumsi makanan yang sehat supaya kalau gigi sehat berarti sehat secara keseluruhan. Habis itu yang kelima, memastikan asupan cairan yang cukup. Abah harus banyak minum air supaya jangan dehidrasi, supaya mulut jangan kering, supaya jangan payudara, jangan gigi berlubang. Nah, yang terakhir itu Abah kunjungan ke dokter gigi atau klinik gigi. Di sini Abah kan ada klinik gigi. Abah kalau misalkan ada
kalau untuk anak-anak mereka 3 bulan sekali. Nah kalau untuk abah mereka orang dewasa lansia itu bisa 6 bulan sekali. Atau kalau misalkan ada rasa keluhan-keluhan gigi atau gigi, bisa datang ke sini. Di sini ada klinik gigi, ada dokter gigi supaya bisa dia kalau misalkan ada lubang bisa ditambal. Nah yang terakhir abah ada teknik mengikat gigi pada lansia. Jadi lansia itu ada teknik mengikat gigi sendiri. Dia pun nama teknik mengikat gigi bar. Jadi itu sikat gigi itu diputar-putar di gigi, diputar terus diangkat, diputar diangkat supaya sisa makanan itu hilang atau terlepas ya keluar. Jadi sekian video dari saya, mungkin abah mau tanya atau ada yang belum paham? Sudah? Saya sudah alami ini kan kebetulan datang ke bagian gigi. Saya sudah alami di dokter gigi di Siloam sana. Oh jadi abah pernah diperiksa di Ya. sana? Tapi sekarang Jadi sudah aman? aman. Kendaraannya sama kali dong ngomong tuh dokter om seperti itu. Oke abah, jadi abah sudah tahu pemeliharaan kesehatan gigi lansia itu bagaimana abah pemulih tetap sehat. Tujuannya supaya tetap menyenangkan, supaya asupan gizi baik, terus cegah berbagai penyakit gigi. Terus juga manfaatnya itu bisa sehat secara keseluruhan. Cara-caranya itu sikat gigi 2 kali sehari, pakai benang gigi. Habis itu kalau misalkan ada benang gigi ditambal, terus minum air yang banyak, konsumsi makanan sehat, dan tidak lupa konsumsi dokter gigi. Dan yang terakhir tadi teknik mengikat gigi bar yang abah putar-putar ke gigi, angkat, putar-putar, angkat. Sudah abah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga yang saya sampaikan abah bisa terima dan bisa lakukan. Amin. Terima kasih banyak.